mulai pusing, kelengar segala macam, terus tiba-tiba tuh ke lantai ngegebrukin sendiri gitu ke lantai, terus si tangan itu kayak nyakar-nyakar lantai gitu Fatin. Nah si yang berdua ini kan Gimana buat katanya hotel juga sama ya? nah ini ceritanya juga hotel Fatin. Kita juga sebenarnya nggak nyangka ya ternyata emang hotel yang mau diceritain. Nah kok bedanya kalau misalnya di Patimu kan tadi di Malaysia. Ini kan ceritanya tuh di Bandung dan sempat viral juga sih di bulan Agustus gitu ya. Agustus kemarin berarti baru banget ya? Baru banget. Agustus kemarin, nah itu kan hebohnya di Twitter Fatin. Jadi ada 2 orang perempuan yang emang sengaja sih niatnya mereka wisata lah ke Bandung ya. Karena emang Bandung kan terkenalnya dengan tempat wisata kayak gitu. Jadi orang-orang tuh emang pengen, terus ditambah si hotel ini tuh unik gitu. Jadi kelihatan ini apa sih namanya kalau bahasa keren itu Instagramable. Ya. Jadi nah mereka tuh jadi milih si hotel ini. Namanya Uca aja. Nah dia tuh rencananya mau check-innya bareng si temennya ini, ada satu bisa dibilang si Allah. Nah udah janjian sama si A-nya udah duluan di Bandung. Nah si Ucanya itu nggak bisa, si temennya tuh kan tadinya diajakin check-in bareng. Nah si A-nya tuh nggak bisa ke si Uca bilang. Nggak bisa, tadinya mau check-in bareng, ternyata si A-nya tiba-tiba jadi ada urusan atau gimana, jadi nggak bisa. Akhirnya si Uca lah yang check-in sendiri. Nah pas pertama check-in di hotel itu pun dia datang nih ke hotel itu. Nah dia pas masuk hotel juga sama kayak Patimu gitu. Emang kalau misalnya orang udah ngerasa nggak enak masuk ke hotel kan ada sesuatu yang itu kan emang mungkin rasanya beda ya. Nah ini pas dia datang check-in, udah check-in aja gitu. Pas baru pertama masuk buka pintu kamar juga emang rasanya pengap Fatin. Pengap, kayak panas gitu ya. Ya nggak enak lah gitu, nggak nyaman si Uca ini teh. Tapi udahlah gitu, dicuekin aja, nggak dihirauin si keadaan yang nggak enaknya itu ya. Udahlah cuek aja gitu. Hanya ini udah nungguin nih di luar, makanya si Uca tuh udahlah persiapan untuk mandi. Nah akhirnya karena udah ditungguin mandi, nah pas lagi mandi itu si cewek ini, si Uca ini. Uca ini tuh cewek? Cewek, dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Nah, si Uca ini tuh lagi mandi tuh kayak ada yang ngintipin gitu Fatin. Jadi kayak ada yang merhatiin gitu. Dilihat lagi, nggak ada gitu. Terus kayak ya gitu kayak ada yang naong gitu. Kayak merasa ada yang memperhatikan. Nah cuman pertama dia kali ada yang merhatiin gitu karena emang ditungguin lah. Jadi ya udah aja, dicuekin aja. Udah janjian aja ketemu si A. Ya udah biasa kayak jalan-jalan kemana gitu kan. Nah akhirnya udah sampai ke sore, jadi mereka udah sore baru mereka balik ke hotel. Nah pas di hotel si Uca tuh milih si kasurnya yang sebelah pojok deket jendela. Nah tumben-tumbenan juga si Uca tuh milih si dekat jendela. Biasanya dia tuh lebih takut lah gitu nggak deket jendela. Nah akhirnya terus si Uca juga bilang ke temennya jangan lupa berdoa katanya gitu. Karena emang mungkin firasatnya udah emang gak enak ya, maksudnya udah gak enak lah pokoknya gitu. Nah kebetulan Fatin si A-nya ini tuh lagi menstruasi. Nah makanya rasa gak enak gitu kan. Udah aja si Ucanya tuh mandi. Pas lagi mandi tuh sama gitu Fatin, jadi kayak ada yang ngeliatin sosoknya tuh gede, besar, hitam, tapi dia tuh masih ya namanya lagi mandi ya, jadi emang gak ngeliat gitu, tapi merasakan kayak gede, hitam gitu kan, kayak sosok hitam lah gitu penampakannya tuh. Nah tapi dia tuh yaudahlah masih nyuekin gitu kan, walaupun dia ngerasa takut. Udah beres mandi, akhirnya dia ngomong ke si A secara tadi ngeliat ini gitu. Cuman di si A-nya yang ngomong, jadi pas udah beres mandi nyamperin ke si A, terus si A-nya tuh bilang ini, ternyata si A tuh mimpi serem Fatin.
Oh, jadi ketika dia mandi si A tuh tidur. Jadi dia udah beres mandi si A bangun terus dia langsung cerita bahwa dia mimpi serem. Cuman si A-nya tuh nggak menceritakan seremnya kayak gimana, karena takut jadi nyingsiran lah, menakut-nakuti. Akhirnya cuman mimpi serem aja gitu. Terus si Uca tuh nanya mimpi apa gitu. Tapi si A-nya emang nggak ngejawab. Jadi si Uca tuh ngomong mimpi apa, tapi si A ini cuma ngomong mimpi serem aja, tapi dia nggak ngejelasin dia mimpi apa ya. Karena si Ucanya ngerasa nggak enak itu katanya, karena dengan keadaannya udah nggak enak ini, terus si A nya juga udah cerita serem. Akhirnya dia tuh nge-WA keluarganya, si Akinya, karena si Akinya tuh emang terkenal apa namanya, keluarga yang ngerti paham bisnis lah gitu. Terus lumayan ngerti lah gitu, bisa game ya. Dia pokoknya ya orangnya sensitif juga lah, sensitif ngerti kayak mengenai hal tersebut, mengenai hal mistis. Nah, akhirnya ngabarin takutnya misalkan ada apa-apa kejadian ke mereka, jadi keluarganya udah dikasih tahu duluan. Nah udah gitu si Uca tuh, nah besoknya si Uca sama si A tuh udah aja berencana untuk ya jalan-jalan lagi lah di Bandung gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan gitu kan. Pas mau packing, si Uca tuh mau packing tuh datanglah sama si Allah mau packing, udah siap-siap gitu kan. Nah tiba-tiba tuh datang si B, sebut cowok, si B masih cowok. Rencananya si B ini mau ngejemput mereka berdua karena emang mau pulang gitu. Udah 2 hari berarti ya. Udah datang, udah apa namanya, pas udah datang si B, nah si Uca tuh kayak pingsan gitu katanya, kayak udah mulai pusing, kelengar segala macam. Terus tiba-tiba tuh ke lantai ngegebrukin sendiri gitu ke lantai, terus si tangan itu kayak nyakar lantai gitu katanya. Nah si A sama si B tuh, ini kenapa si Uca masih belum lapor ke pegawai hotel, jadi masih kayak apa namanya, gimana lah gitu, ini kenapa takutnya apa gitu. Cuman kan si Ucanya udah kayak apa sih, kayak semacam kesurupan lah ya. Kesurupan, tapi kayak si tangannya tuh kayak patah-patah gitu katanya. Si anggota badan si Ucanya tuh kayak patah-patah gitu. Nah akhirnya udah si B ini tuh kan udah panik banget. Akhirnya manggil petugas hotel. Di posisi di situ tuh semua orang yang di sekitarnya pada riweuh lah ya. Karena kan emang teriak-teriak, mungkin yang namanya kesurupan. Nah akhirnya sesudah petugasnya datang, nah si Uca tuh kayak dimasukin sama beberapa arwah gitu Patin. Jadi yang pertama tuh genderuwo. Nah si genderuwo itu ternyata yang sering ngintip si Uca. Nah ternyata diungkapin di situ juga, ternyata si genderuwo tuh suka sama si Uca. Jadi pengen diam di si Uca itu. Makanya dia ngintip itu. Jadi si energi yang paling sering masuk, jadi si Uca itu pas lagi kesurupan itu dimasukinnya seling-selingan, ganti-gantian. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada yang pas kemasukan Ratu Pantai Selatan yang bisa nari gitu kan, ujung-ujung nari gitu kan. Salah satunya Ratu Pantai Selatan. Makan ibu-ibu, ada yang pro ke si Uca, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Terus ada juga satu cewek yang minta ke si Uca tuh, minta ditemuin sama kakeknya si Uca. Karena kakeknya itu kan bisa ya ngerti mengenai hal itu. Jadi teman-temannya juga masih nggak paham gitu kan ya, tapi minta dipertemukan sama si Uca karena si ceweknya itu mati bunuh diri gitu kayaknya ya. Mati bunuh diri atau dibunuh sama, jadi dia tuh kayak diterima sama langit juga enggak, sama bumi enggak, jadi dia tuh nggak bisa balik. Nah dia tuh minta tolong, pengen ditemuin sama si Uca biar ya, makanya dia masukin si Uca tuh biar nanti ya dipertemukan, dibantu sama kakeknya si Uca. Nah akhirnya udah kayak gitu dimasukin, di kemasukannya itu dari jam 1 siang sampai jam 7 sore gitu, jam 7 malam sampai lebam-lebam merah-merah kayak gitu. Ya kelihatan kayak gimana gitu ya lebamnya. Keluarganya si Uca kan datang aja ke hotel itu sama si Ucanya. Kakeknya datang nggak? Datang juga ya? Satu keluarga untuk menjemput si Uca.
Nah udah dijelasin sama si kakeknya tuh bahwa dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngebantu, nggak bisa bantu apa, ya. karena emang dunianya udah beda. Nah akhirnya kan yang paling kekeh banget nempel itu ya si genderuwo ini. Karena dia suka. Karena dia suka, terus makanya ngintip terus. Pas dari kepulangan si Uca juga, si anggota keluarganya tuh ya di mana? Di mobil tuh paling diganggu aja. Sampai di perjalanan juga si Uca tuh maksudnya nggak lepas gitu. Ternyata sampai di perjalanan juga terus aja diganggu. Pas nyampe di rumahnya pun, nah gitu tehnya. Ternyata ada salah satu yang ngerasukin, ibu-ibu ngasih tahu kenapa si Uca tuh bisa kemasukan banyak kayak gini lah gitu. Ternyata si ibu ini tuh ngejelasin pas kemasukan itu si Uca tuh ngomong, si ibunya tuh ngejelasin bahwa si Uca sama temennya ini pas waktu nongkrong di salah satu kafe di Bandung tuh dia motoin salah satu foto. Nah lukisan, motoin lukisan. Nah lukisannya tuh lukisan, sebutin aja. Jadi lukisannya lukisan, nggak apa-apa sebutin ya. Jadi lukisannya lukisan Ratu Pantai Selatan. Nah, waktu di foto. Jadi emang kata si hotel itu, kata si yang kafe itu, kafenya, si lukisan itu yang dipoto. Tapi ada di foto. Nah jadi kayaknya emang dia sebelum ke hotel tuh emang udah bawa udah ada yang nempel. Ada yang nempel dari si lukisan tadi. Kayaknya makanya ketambah di hotel itu juga mungkin ada yang menjaga juga si genderuwo itu atau jadi dari luar juga bawa gitu kan, terus di hotel juga ternyata ada penunggunya gitu, terus suka juga sama si Ucanya gitu kan. Tapi kayaknya sih si Ucanya juga memang karena kakeknya kan bisa. Biasanya kan kalau kakeknya biasanya suka memang turun ke cucunya. Mungkin indigo juga ya. Iya. Dan biasanya memang indigo itu memang suka ini, banyak yang tertarik sih. Jadi si hantu tahu sebenarnya orang ini. Iya betul. Jadi jadi si hantu tuh tahu nih bakalan bisa berkomunikasi sama kita nih, makanya diikutin. Gitu. Ya gitu ceritanya. Berarti buat kalian yang suka cerita horor, kalian bisa like, komen video ini. Nah nanti juga bisa kalian kunjungi juga Hambeng TV dan subscribe juga. Bye.